Saudara, program catatan Dr. Lukas hadir bagi Anda untuk bisa belajar bagaimana hidup sehat. Terlepas dari seberapa baik dan sehat kebiasaan hidup, dalam kondisi yang prima pun kita bisa mengalami penderitaan, baik fisik, mental, atau keduanya dalam waktu bersamaan. Alkitab banyak membahas tentang kesehatan. Salah satunya adalah catatan Dr. Lukas dalam Perjanjian Baru. Dan melaluinya Anda akan menerima banyak hal tentang Yesus Kristus, penyembuh ajaib yang menyembuhkan manusia dari penyakit fisik maupun rohani. Dia bahkan mengalahkan maut, mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa, supaya manusia bisa hidup kekal bersamanya. Ho Si Ping kembali masuk rumah sakit untuk keempat kalinya dalam 1 tahun. Dia sendiri tidak bisa mempercayai hal itu. 5 tahun yang lalu dia termasuk orang yang paling sehat di tempat kerjanya, bahkan di kotanya. Dia mengetahui hal ini karena dia pernah memenangkan lomba maraton antar orang-orang seusianya. Tetapi sembari berbaring di tempat tidur rumah sakit, dia mulai memikirkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi selama 5 tahun ke belakang. Tidak lama setelah kemenangannya, istrinya meninggal akibat kecelakaan mobil. Kemudian perusahaannya memutuskan untuk mem-PHK 4.000 karyawan, termasuk dirinya. Kedua kemalangan ini menimpanya dalam rentang waktu 6 bulan. Dia pun terpuruk dalam kesedihannya. Dia berhenti berolahraga, semakin banyak makan, dan mulai minum minuman keras. Sebelum kejadian ini, dia jarang bahkan hampir tidak pernah mengkonsumsi minuman keras. Lalu mengapa saat ini dia dirawat di rumah sakit? Karena dia terkena diabetes. Gaya hidupnya selama 5 tahun terakhir menyebabkan berat badannya naik sebanyak lebih dari 30 kg. Dia merasa kurang nyaman dengan badannya yang gemuk, ditambah lagi penyakit diabetes yang membuat dirinya semakin merasa buruk. Meskipun dokter sudah berusaha sebaik mungkin, diabetes sangat sulit untuk dikontrol. Dia sendiri tidak mengerti alasannya. Dalam jangka waktu 1 tahun, berat badannya sudah bertambah sebanyak 10 kg, sehingga sekarang beratnya lebih dari 100 kg. Dia bahkan kesulitan untuk berjalan, karena ketika berjalan beberapa langkah saja, dia sudah kehabisan nafas. Apa yang harus dilakukannya? Dulu dia adalah panutan hidup sehat bagi orang-orang seusianya. Sebaliknya sekarang dia adalah contoh yang buruk. Selama perawatannya di rumah sakit, teman Ho Si Ping datang mengunjunginya. Temannya ini menyadari kesedihan Ho Si Ping dan mengajaknya berbicara. Ho Si Ping memberitahu temannya bahwa sampai saat ini dia masih belum bisa menerima kematian istrinya. Dia juga menceritakan bagaimana kebiasaan minumnya semakin membuatnya terpuruk. Padahal uang yang digunakannya untuk membeli minuman keras bisa ditabung untuk pendidikan putrinya. Sekarang putrinya sudah berusia 17 tahun dan berencana akan mendaftar perguruan tinggi tahun depan. Akibat kecanduan alkoholnya, sekarang ia tidak lagi punya uang untuk membiayai pendidikan putrinya. Temannya memberitahu Ho Si Ping bahwa dirinya membutuhkan satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Mengetahui keadaan ekonominya sedang terpuruk, Ho Si Ping mendengarkan perkataan temannya dengan seksama. Dia juga ingin menurunkan berat badannya, jadi dia penasaran apakah hal ini juga bisa mengendalikan penyakit diabetesnya dengan lebih baik. Teman Ho Si Ping memberitahunya tentang seseorang bernama Yesus Kristus yang dapat memberikannya kekuatan untuk melawan kebiasaan minumnya dan mengendalikan penyakitnya. Ho Si Ping sangat tertarik untuk mengenal Yesus Kristus secara lebih dalam. Dia sendiri sudah melihat bagaimana temannya berubah selama beberapa tahun terakhir. Temannya mengatakan bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam kehidupannya lah yang mengubahkan dia. Dia memberitahu Ho Si Ping bahwa Yesus telah menyelamatkannya dari dosa-dosanya sendiri. Dia juga menjelaskan bahwa dosa adalah perbuatan-perbuatan yang melawan kehendak Allah. Ho Si Ping juga mempelajari satu hal yang tidak banyak diketahui pasien-pasien diabetes lainnya. Hal ini adalah bahwa salah satu cara paling ampuh untuk mengendalikan diabetes adalah olahraga secara rutin.
Ini karena olahraga bisa membantu tubuh memproses gula atau glukosa dengan lebih baik, sehingga bisa mempercepat proses penurunan berat badan. Orang-orang yang punya berat badan berlebih kebanyakan tidak menggunakan hormon insulin mereka dengan baik. Mengapa? Insulin adalah hormon dalam tubuh kita yang memproses gula atau glukosa. Gula atau glukosa inilah yang kemudian diproses oleh tubuh untuk menjadi energi supaya kita bisa berjalan, berlari, berolahraga, maupun beraktivitas sehari-hari. Kalau tubuh kita kekurangan insulin, maka kadar gula darah kita akan meningkat. Hal ini terjadi karena fungsi insulin adalah mengedarkan glukosa kepada sel-sel dalam tubuh. Dalam sel-sel inilah, gula akan diproses menjadi energi. Sehingga kalau kita tidak memiliki insulin yang cukup, maka gula darah kita akan meningkat secara drastis karena tidak terdistribusi dengan baik. Kadar gula darah tinggi inilah yang menyebabkan diabetes. Lemak dalam tubuh juga bisa menghambat kinerja hormon insulin. Mengapa? Secara sederhananya, lemak menyebabkan sel dalam tubuh tidak bisa menggunakan hormon insulin dengan baik, sehingga pemrosesan gula dan glukosa menjadi terhambat. Hasilnya, sama dengan jika tubuh kekurangan insulin, yaitu gula darah akan meningkat dan bisa menyebabkan komplikasi diabetes pada organ ginjal, mata, pembuluh darah, dan saraf pada kaki. Perbedaannya, pada orang dengan berat badan berlebih, pemberian tambahan insulin tidak akan banyak membantu. Bahkan pada orang-orang seperti ini, tambahan insulin bisa semakin memperparah keadaan. Itulah pentingnya olahraga dan penurunan berat badan. Olahraga membantu tubuh untuk menggunakan insulin dengan baik, sehingga pemrosesan gula dalam tubuh juga berlangsung dengan baik. Juga semakin sedikit lemak yang ada di sekitar insulin, gula bisa digunakan oleh tubuh dengan lebih baik juga. Sekarang pertanyaannya adalah, seberapa banyak olahraga yang cukup? Apa yang harus dilakukan kalau kita sudah berolahraga, tapi berat badan tidak kunjung turun? Hal seperti ini memang sering terjadi. Inilah juga yang terjadi pada Ho Si Ping. Dia sudah keluar dari rumah sakit untuk keempat kalinya dan berusaha untuk menurunkan berat badannya. Tapi hasilnya nihil. Dia juga tidak mengerti apa yang salah dengan olahraganya. Inilah salah satu fakta penting mengenai berat badan, yaitu lebih mudah menaikkan berat badan dibandingkan menurunkannya. Mengapa? Karena ketika kita makan, kita mengkonsumsi protein, karbohidrat, dan lemak. Sedangkan tubuh hanya menyimpan lemak. Jadi kalau kita mengkonsumsi lebih protein, atau karbohidrat terlalu banyak, maka tubuh akan menyimpannya sebagai lemak juga. Anda mungkin bertanya-tanya, apa pengaruhnya bagi saya? Tentu saja ini sangat berpengaruh bagi tubuh kita. Hal ini dikarenakan setiap kilogram lemak punya kadar kalori 2 kali lebih banyak dibandingkan protein dan karbohidrat dalam jumlah yang sama. Allah menciptakan lemak sebagai mekanisme penyimpanan yang efisien. Selain itu, ketika Anda berolahraga dan menurunkan berat badan, Anda harus ingat bahwa Anda juga harus membakar kalori yang Anda makan hari ini, ditambah apa yang telah Anda makan kemarin. Inilah mengapa menurunkan berat badan merupakan proses yang tidak mudah. Ho Si Ping mulai berolahraga selama sekitar 1 jam per hari, dan benar-benar mengurangi konsumsi kalori. Dia mulai mengalami penurunan berat badan sebanyak 2-3 kg dalam 1 bulan. Dalam jangka waktu setahun, Ho Si Ping sudah berhasil menurunkan berat badannya sebanyak 25 kg, sehingga dia sangat bangga terhadap dirinya sendiri. Selain itu, kadar gula darahnya sudah normal dan tidak memerlukan bantuan obat-obatan lagi. Dia sangat bahagia. Tapi Ho Si Ping mengatakan bahwa apa yang membuatnya benar-benar bahagia adalah pengenalannya akan Yesus Kristus. Bahkan dia mengatakan inilah alasan sesungguhnya dia mampu menurunkan berat badan.
Teman Ho Si Ping membagikan salah satu bagian dalam Alkitab yang dituliskan oleh seorang pria bernama Paulus sekitar 2000 tahun yang lalu. Dituliskan dalam Alkitab bahwa ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagian lain pada pasal yang sama juga berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Lalu bagaimana kita harus merespon panggilan Allah? Kalau Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dia yang rela mengorbankan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Ho Si Ping tahu bahwa dia menderita, terutama ketika istrinya meninggal akibat kecelakaan mobil. Dia juga tahu bahwa dosanya menambah penderitaan dalam hidupnya. Tetapi dia belajar bahwa segala penderitaan ini tidak sebanding dengan kuasa Allah yang dinyatakan padanya lewat Yesus Kristus. Dia sangat senang bisa melihat rancangan Allah yang baik dalam kehidupannya, dan bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah rencana Allah. Semua ini menjadi penghiburan bagi Ho Si Ping. Hal yang benar-benar membuatnya takjub adalah fakta bahwa Allah rela mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan dirinya serta seisi dunia. Setelah istrinya meninggal, dia hanya memiliki seorang putri yang sangat dikasihinya. Sebagai seorang ayah, Ho Si Ping tidak bisa membayangkan betapa besar kasih Allah bagi dunia, sehingga dia mengorbankan anaknya untuk menebus dosa dunia. Ho Si Ping benar-benar takjub akan kasih Allah. Betapa luar biasa kasih Allah bagi manusia. Bagaimana kematian Yesus di atas kayu salib bisa menyelamatkan kita. Ketika Yesus mati disalibkan, Dia menanggung dosa seluruh umat manusia, supaya kita tidak perlu menerima hukuman, yaitu kematian kekal. Kasih Allah yang begitu besar inilah yang membuat Ho Si Ping memutuskan untuk menjadi orang percaya sehari setelah dirinya keluar dari rumah sakit. Teman Ho Si Ping mengunjungi rumahnya untuk melihat bagaimana keadaannya. Mereka berbicara mengenai kecanduan alkohol, depresi, diabetes, serta putrinya. Temannya memberitahu bahwa Yesus bisa memberikannya kekuatan untuk mengatasi segala masalah yang dialaminya. Tetapi dia harus menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan begitu, Yesus bisa tinggal dalam hatinya. Ho Si Ping mau melakukan semua itu. Saudara pendengar, terima kasih sudah bersama mengikuti catatan Dr. Lukas, dan kiranya ini memberikan Anda pemahaman tentang kesehatan jasmani dan rohani. Kalau Anda punya pertanyaan atau Anda terkesan dengan acara ini, silahkan kirimkan tanggapan Anda, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386, 081 333 777 386. Sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.